Demokrasi, apa sebenarnya itu? Kita sering dengar kata demokrasi di buku, di TV, bahkan di media sosial. Tapi apa kita benar-benar tahu apa itu demokrasi? Apa demokrasi itu hanya soal pemilu? Apakah semua pemimpin yang dipilih lewat pemilu, maka otomatis adalah pemimpin yang demokratis? Untuk menjawab ini, kita harus paham dulu definisi demokrasi. Demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno, tepatnya di kota Athena, salah satu pusat peradaban dunia pada saat itu. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos, bukan kratos yang itu ya, tapi kratos yang berarti kekuasaan. Pada dasarnya kita bisa memahami demokrasi secara sederhana sebagai kekuatan rakyat. Namun demos yang dipahami oleh Athena kuno sangat berbeda dengan demos yang kita pahami sekarang. Pada waktu itu, hanya warga laki-laki yang punya hak politik, sementara wanita dan budak yang waktu itu populasinya lumayan banyak, sama sekali nggak diperbolehkan untuk terlibat. Demokrasi yang kita kenal sekarang itu mulai berkembang di Eropa pada masa Renaissance, berkat pemikiran filsuf-filsuf seperti Jean-Jacques Rousseau dan Montesquieu, serta John Locke. John Locke, Montesquieu, dan Rousseau memperkenalkan ide-ide tentang hak individu, pemisahan kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat. Ide-ide ini memicu revolusi besar seperti Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789. Ide-ide ini kemudian menjadi dasar penting bagi demokrasi modern seperti yang kita kenal pada saat ini. Di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya demokrasi itu nggak melulu tentang pemilu aja. Walaupun pemilu itu bagian penting dari demokrasi, tapi itu sebenarnya cuma bagian dari demokrasi yang merujuk pada sistem pemerintahan. Ada satu dimensi lagi dalam demokrasi yang itu juga tidak kalah penting, yaitu nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi mencakup akses ke informasi yang akurat untuk membuat keputusan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berkumpul, dan kemampuan untuk memilih secara rasional. Tanpa informasi yang akurat, masyarakat sulit membuat keputusan yang tepat. Kesetaraan hukum berarti semua orang harus diperlakukan adil. Kebebasan berkumpul memungkinkan orang untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. Dan kemampuan memilih dengan rasional berarti keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan atau manipulasi. Tanpa nilai-nilai ini, partisipasi masyarakat bisa jadi hanya formalitas. Bahkan ketika sistem pemerintahannya, dalam tanda kutip demokrasi, ada pemilu, ada presiden, ada DPR, tapi ketika keputusan penting tetap di tangan elit, dan hanya elit yang punya akses lebih besar ke informasi dan sumber daya politik, maka itu sama sekali bukan masyarakat yang demokratis. Makanya, prosedur demokrasi aja nggak cukup. Misalnya nih, ada pemilu, tapi masyarakat dipengaruhi oleh informasi yang salah, oleh hoax, oleh fake news, sehingga kemudian memilih salah satu calon kandidat tertentu. Atau misalnya masyarakat memilih calon tertentu karena adanya hubungan keluarga dengan orang terkenal. Yang seperti itu sama sekali bukan demokrasi. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa demokrasi itu nggak melulu tentang pemilu aja. Tapi untuk bisa jadi masyarakat yang benar-benar demokratis, nilai-nilainya itu harus benar-benar tertanam dan teraplikasikan di masyarakat.